Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Doa kami semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan puji Tuhan, kesempatan ini biarlah kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat dalam firman Tuhan ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Puji Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, "Mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang padaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bagaimana kita membangun rumah kita. Tuhan berikan perumpamaan atau ilustrasi, yaitu tentang seorang yang bangun rumah. Bagaimana orang bangun rumah dikatakan ayat 48, dia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Sehingga di saat ada goncangan, ada banjir, ada mungkin gempa bumi dan sebagainya, ataupun badai, rumah itu tidak tergoyahkan karena dibangun dengan kokoh, tetap kuat. Saya percaya setiap orang yang bangun rumah punya pemikiran yang demikian, supaya rumah itu kuat, awet, tahan gempa, tahan goncang, nyaman, bahkan bisa dipandang indah atau bisa dinikmati. Saya percaya juga tidak ada orang yang membangun rumah supaya cepat roboh. Jadi saudara, ini mengingatkan kita semua bagaimana rumah rohani kita, rumah hidup kita, kegiatan hidup kita juga setiap hari, pelayanan kita. Tuhan ingatkan bagaimana kita membangun, apakah benar-benar dasarnya tepat, dasarnya baik. Karena dasar itu berkata pondasi, di mana kita meletakkan pondasi yang kuat, itu akan mempengaruhi kemampuan atau ketahanan rumah itu. Juga hidup ini, kalau diberikan pondasi yang tepat, pondasi yang kuat, saudara, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Suatu saat nanti, saudara, akan kita lihat bahwa pondasi yang kuat itu ternyata tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana kita membangun pondasi kita? Di ayat yang ke-46, 47 dengan tegas dikatakan Tuhan itu menginginkan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan pondasi itu seperti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan menjadi dasar hidup dalam kehidupan kita. Nah, selama ini bagaimana kita meresponi firman Tuhan? Apakah kita cuma mendengar dan tidak pernah melakukannya? Tuhan menginginkan, bahkan ditegaskan di dalam Matius 7 ayat 21, dikatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Apa itu melakukan kehendak Bapa? Yaitu menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara,
Di saat firman itu kita lakukan, kita akan mengerti maksud Tuhan. Kita akan mengerti bahwa firman itu ada kuasa. Kita akan mengerti hidup ini akan dibangun menjadi lebih dewasa, menjadi bangunan yang kuat. Hidup ini dibuat menjadi lebih baik. Hidup ini boleh menjadi berkenan, bahkan menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, firman Tuhan juga mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kenyataannya juga tidak sampai di situ saja. Ayat lain juga mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi saudara, membangun rumah, menggali dalam-dalam, mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi, berarti mengingini Tuhan, mencari Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi saudara, Tuhan ingin tidak hanya kita mendengar, membaca, dan mengerti saja. Ya, karena kalau tidak praktek, semua akan sia-sia seperti laut mati. Dia cuma bisa menampung, tidak bisa memberikan saluran keluar. Sehingga di sana di laut mati itu tidak ada kehidupan ikan yang seperti di laut biasa atau di air tawar. Karena terlalu asin, cuma bisa menampung, dan menampung. Hidup ini kalau cuma bisa menampung, mengerti, tapi tidak melakukannya, tidak ada artinya. Seperti iman yang mati. Tunjukkanlah imanmu dengan perbuatanmu. Bukan hanya mulut kita, aku beriman. Supaya semakin nyata karya Tuhan dalam hidupanmu. Supaya semakin Anda mengerti bahwa firman Tuhan itu ada kuasanya. Dan itu dinyatakan dalam hidupan Anda. Anda menjadi berkat bagi lingkungan Anda dimanapun berada. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, taruh dasar bangunan yang kokoh. Dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam segala kegiatan hidupmu, dalam kehidupan rohanimu, terutama imanmu, memiliki dasar yang kuat pengenalanmu akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita semuanya.